Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anakku yang hebat pada kesempatan kali ini tetap sehat, tetap semangat. Protokol kesehatan jangan lupa tetap dilaksanakan. Baik, pembelajaran biologi kali ini kita akan belajar tentang metode ilmiah. Ada yang tahu apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu cara untuk memecahkan masalah dengan prosedural atau langkah-langkah tertentu. Seperti yang akan saya lakukan. Ini saya lakukan kegiatan yang sangat sederhana. Intinya biar anak-anakku itu jelas poin-poin dalam metode ilmiah. Oke? Baik, saya sampaikan saya itu menemukan sebuah masalah. Sebenarnya masalah banyak sekali. Di alam ini masalah itu banyak sekali. Ada masalah tentang umpamanya daun-daun yang kena ulat, atau daun-daun yang tiba-tiba meranggas, atau hewan yang tiba-tiba mati, atau apa semuanya. Dari semua masalah itu kemudian dipilih salah satu. Lah kebetulan saya itu melihat adanya suatu permasalahan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Saya berpikir apakah ada pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Maka kemudian saya melakukan suatu eksperimen, suatu percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. Ingat apa langkah-langkah metode ilmiah? Yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi masalah banyak tapi dirumuskan satu, fokusnya. Yang kedua, apalagi? Ya, menentukan hipotesis. Hipotesis itu jawaban sementara. Yang ketiga, melakukan percobaan. Yang keempat, ada yang tahu? Setelah melakukan percobaan, mengumpulkan data dan kemudian mengambil kesimpulan. Baik, umpamanya begini. Saya mau melakukan percobaan pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ini ada beberapa tanaman. Ini ada di dalam wadahnya ada 4 buah tanaman. Anda bisa lihat. Nah ini langkah metode yang pertama. Saya merumuskan masalah. Ini kira-kira kalau dikasih pupuk ada pengaruhnya tidak? Berarti saya menemukan masalah dan merumuskan masalah. Kemudian yang kedua, saya mempunyai hipotesis. Wah, ini kalau saya beri pupuk NPK, ini pasti hasilnya akan banyak. Semakin banyak pupuk, maka hasilnya akan semakin besar. Itu hipotesis. Apakah hipotesisnya akan diterima atau tidak? Tergantung dari percobaan. Baik, kita melakukan percobaan. Tapi sebelumnya saya sampaikan, dalam percobaan ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebas adalah hal yang mempengaruhi, sedangkan yang terikat adalah hal yang dipengaruhi. Variabel bebas itu halnya itu bisa bebas dilakukan oleh praktikum atau penelitinya. Sedangkan variabel terikatnya itu pengaruh dari yang diberikan perlakuan itu. Namanya seperti ini. Namanya apa ya? Ini Anda bisa lihat. Ini ada 4 buah tanaman. Ini variabel bebasnya saya coba. Tanaman ini saya beri 1 sendok. Nah, yang ini saya beri 2 sendok. Yang ini 3 sendok. Nah, pemberian pupuk ini namanya variabel bebas. Saya bebas jumlahnya ini. Ini yang nanti akan mempengaruhi pertumbuhan
tanaman. Nah, tanamannya ini variabel terikat karena akan dipengaruhi oleh pupuk tanamannya. Satu ini adalah kontrol. Kontrol itu tidak diberi perlakuan. Maksudnya gimana, Pak? Iya, kalau tidak diberi pupuk tapi dapat tumbuh dan berkembang dengan bagus, buat apa dilakukan percobaan pemupukan? Nanti compare-nya seperti itu. Ya toh? Nah, baik. Ini tadi saya ingatkan variabel bebasnya saya kasih 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Ini tidak saya kasih sama sekali karena kontrol sebagai pembanding ini. Jelas? Ini saya tadi sudah hipotesis sudah, kemudian percobaan sudah, kemudian saya menarik data. Ingat, data ada dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Kualitatif itu seperti warna daun. Ini kualitatif. Tapi nek kuantitatif measurable, dapat terukur, dihitung, umpamanya jumlah daun, itu kuantitatif, kuantitas. Jumlah. Jelas ya, data kuantitatif dan kualitatif. Kita lihat. Waduh. Nah, umpamanya yang ini di kamera tolong. Ternyata Anda lihat yang dipupuk 2 sendok pertumbuhannya sangat bagus. Sedangkan yang 1 sendok itu pertumbuhannya biasa saja. Sedangkan yang 3 sendok, tadi yang sini ya, 3 sendok ya. Yang 3 sendok ternyata mati. Sedangkan yang sebagai kontrol itu pertumbuhannya kurang bagus. Artinya apa? Tidak lantas semakin banyak pupuk yang diberikan itu semakin bagus. Itu terbukti dengan 3 sendok ternyata tidak malah bagus, tapi malah hampir mati. Sedangkan yang 2 sendok itu hidup, subur, tumbuh dan berkembang dengan bagus. Jadi bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa pemberian pupuk itu tidak seperti garis linier, tidak seperti semakin banyak pupuk pertumbuhannya semakin bagus, tetapi pada titik optimal tertentu pemberian pupuk akan memberikan suatu pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jelas ya? Itu yang harus Anda pelajari dalam metode ilmiah. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.